Hai semuanya, balik lagi sama aku, si penakut yang suka cerita horor. Malam ini aku ada cerita dari salah satu teman kita yang namanya Rian. Jadi dia punya pengalaman cukup mengerikan, ini sih super mengerikan ya, saat dia mudik naik motor. Jadi alih-alih sampai ke kampung halamannya, Rian justru nyasar ke kampung gaib. Gara-garanya dia belok ke jalan asing yang dia kira jalur alternatif. Aduh, serem banget. Penasaran kan? Yuk, duduk yang nyaman sama siapin cemilan. Dan pastiin kamu gak denger cerita ini sendirian. Hai, namaku Rian. Waktu kejadian ini umurku 27 tahun. Aku kerja di salah satu pabrik elektronik di Jakarta. Aku perantau ya, dan saat itu belum menikah. Pokoknya kejadiannya ini aku alami sekitar tahun 2019, tepatnya beberapa hari sebelum lebaran. Dan seperti tahun yang udah-udah, momen-momen mau lebaran gini adalah yang paling dinanti selain THR, yaitu ritual para perantau mudik. Dan di musim mudik gini, bisa dipastiin harga tiket melambung tinggi. Ya walaupun aku juga dapat THR, tapi harga tiket yang terlalu tinggi kadang bikin kita ngelus dada juga. Apalagi bisa dibilang uang THR-ku tahun ini udah habis karena buat nutup-nutupin hutang untuk berobat ibu. Karena kebetulan aku emang tulang punggung keluarga dan ibuku itu janda. Di kampung aku punya satu adik yang masih SMP. Dan saat itu ibuku kayak sakit TBC gitu, yang mana harus berobat rutin. Iya memang ada BPJS sih, cuma jarak rumah sakit ke kampungku itu cukup jauh. Jadi tetap butuh biaya yang lumayan untuk bolak-balik. Dan untuk memenuhi itu, aku terpaksa pinjam uang yang aku bayar dengan uang THR. Ya intinya lebaran ini bisa dibilang aku gak punya uang lah. Apalagi waktu itu harga tiket juga tinggi banget. Yang bikin aku makin kepikiran, ini bisa pulang enggak gitu. Karena lumayan aja, kalau aku gak usah beli tiket mahal itu, uangnya setidaknya bisa aku kirim lah untuk lebaran di kampung. Oh iya, jarak kampungku dan Jakarta ini sekitar 10 jam naik kendaraan ya. Dan hanya bisa dijangkau naik bis. Iya bisa sih naik kereta atau bahkan pesawat, tapi ya transit dulu gak langsung ke kotaku. Dan pasti lebih repot dan makan biaya. Dan setelah dipikir-pikir lagi, akhirnya aku mutusin untuk gak apa-apa lah tahun ini gak mudik gitu. Paling gak aku masih bisa kirim uang ke kampung. Udah tuh mantep. Sampai suatu sore, ibu nelpon. Awalnya ya biasa, dia nanya-nanya kabar, puasa enggak gitu. Hingga akhirnya beliau nanya gini. Yan, kamu jadi pulang kan? Wah, tek aja. Di situ aku tuh kayak langsung nge-freeze, ngebayangin muka ibu. Niat awal yang tadinya pengen gak mudik, kayak langsung buyar. Insya Allah pulang, Bu. Alhamdulillah, ibu kangen nang. Wah, nada ibu terdengar seneng dan lega banget. Jujur, aku bener-bener gak bisa bayangin gimana kalau misalnya ibu tahu kalau tadinya aku itu gak mau mudik. Ini bukan gak mau ya, tapi gak bisa. Dan setelah itu, malamnya aku kepikiran terus. Kayak gimana ini gitu. Aku bisa beli tiket, tapi ya jadi gak bawa apa-apa. Gak bawa uang. Sedangkan di rumah pasti gak ada apa-apa. Rasanya kayak gak tega aja gitu kalau misalnya adikku gak beli baju baru atau ibuku gak ada mukena baru. Tapi ya gimana, udah terlanjur bilang mau pulang. Wah pokoknya malam itu pikiranku muter terus. Apa aku naik motor aja ya? Pikirku. Nah sebenarnya mudik naik motor itu adalah hal yang sangat biasa ya. Banyak yang ngelakuin juga. Teman-temanku juga banyak yang mudik naik motor. Bahkan banyak juga kok yang naik motor bawa keluarga untuk mudik gitu. Tapi masalahnya motorku itu motor butut. Itu motor tua yang aku beli second dari seorang kakek. Motor yang bahkan sering banget mogok saat dipakai pulang pergi kerja yang jaraknya hanya 5 kilo. Ini kuat enggak ya dipakai mudik? Pikirku. Tapi karena jalan keluarku saat itu hanya naik motor, ya udah, aku mantepin hati buat mudik naik motor. Singkat cerita, di hari terakhir masuk kerja, pabrik tempatku kerja ngasih kompensasi pulang lebih cepat. Yang harusnya pulang jam 5 sore, mundur jadi jam 3. Nah,
kebenaran banget nih, aku bisa siap-siap untuk kepulanganku naik motor. Karena rencananya aku emang mau pulang malam ini juga. Harusnya kalau aku pulang malam ini dan lancar, besok pagi aku udah di rumah. Begitu sampai kontrakan, aku langsung packing. Aku bawa baju seperlunya dan mulai ngecek motor kesayanganku. Ya walaupun jujur aku nggak yakin dia kuat tanpa ngambek, setidaknya aku tetap harus mastiin si motor ini oke keadaannya. Setelah semua siap, kontrakan juga udah beres aku bersihin, habis isa aku berangkat. Dan ternyata di jalan suasananya itu udah ramai banget karena bisa dibilang hari ini adalah puncak mudik. Jadi jalanannya padat sama pemudik. Baik itu yang naik motor sama kayak aku, naik mobil pribadi maupun bis-bis antar kota. Pokoknya kerasa banget lah aura mudiknya. Muka-muka antusias mereka yang mau ketemu keluarga, muka-muka mereka yang kangen. Pokoknya itu bikin hati aku anget juga. Aku juga jadi ngebayangin gimana bahagianya muka ibu dan muka seneng adik di rumah. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Jalanan padat tapi bukan yang macet nggak jalan. Aku juga sempat istirahat beberapa kali untuk mengistirahatkan motorku. Untungnya sampai masuk ke area Cirebon, motorku baik-baik aja, nggak pernah mogok atau rewel. Sampai akhirnya aku nemuin jalan yang benar-benar padat dan bikin motor aku sama sekali nggak gerak. Karena selain penuh sama motor, jalan ini juga penuh sama bis dan mobil-mobil pribadi. Dan karena sering berhenti itulah, motorku mulai rewel. Aku jadi mikir, harus cari jalan alternatif nih, biar nggak banyak berhenti gitu. Untungnya nggak lama, aku kayak ngeliat ada jalan kecil yang di pinggirnya itu ada tulisan manualnya, jalan alternatif gitu. Dan banyak juga motor-motor pemudik kayak aku masuk ke jalur itu. Wah, boleh nih lewat jalur alternatif, pikirku. Jadi aku pun ikut antri untuk masuk ke jalur itu. Jujur aku nggak tahu ini lewat kemana atau gimana medannya. Ya karena daerah ini emang asing buat aku. Dan ini adalah pertama kali aku naik motor sejauh ini. Emang mudik pertamaku juga naik motor. Tapi harusnya aman ya jalur ini. Toh banyak juga kok yang lewat, berarti ini kan emang jalur alternatif. Dan pasti di depan sana itu ada jalan besar. Lagian kalaupun nyasar, ya ramean ini, pikirku. Ya udah, aku ikut masuk jalur itu. Sepanjang jalan ya biasa aja, suasana masih ramai. Depan belakang banyak pemotor juga. Dan karena nggak macet dan nggak banyak berhenti, motorku juga nggak rewel. Tapi karena mungkin aku kecapean atau emang belum sempat makan malam juga, waktu itu aku agak ngantuk. Ya wajar sih, karena pas aku lihat jam saat itu juga udah jam 1 lebih. Dan waktu buka puasa tadi, aku hanya makan 2 potong gorengan serta 1 gelas air putih. Jadi aku ngerasa perlu untuk makan. Dan karena nggak mau maksain, ya udah, aku mulai lirik kanan kiri jalan. Siapa tahu ada warung kecil buat sekedar ngopi atau beli mie rebus. Sampai akhirnya di kejauhan aku lihat lampu kuning redup. Pas makin dekat, ternyata itu adalah warung kecil di pinggir jalan. Dan warung itu sederhana aja ya. Di depannya ada 2 bangku panjang dan meja kayu. Udahlah tuh aku langsung minggir karena emang udah nggak kuat banget. Di sana juga ada beberapa pemudik yang rupanya lagi istirahat juga. Ada yang lagi minum teh manis, ada juga yang lagi makan mie rebus. Monggo mas, mau pesan apa? Sambut pemilik warung sambil tersenyum. Orangnya biasa aja, bapak-bapak dengan kaos lusuh, pakai sarung digulung dan wajahnya ramah. Oh iya pak, saya pesan kopi hitam 1 sama mie rebus ya pak. Oh, enggak mas. Kata si bapak sambil jalan ke arah belakang. Sambil nunggu, aku coba nyapa pemudik di sebelahku. Dia laki-laki berusia sekitar 35 tahunan. Bang, mau mudik juga? Iya mas, pulang kampung. Banyak yang lewat sini juga ya bang? Iya, jalan besar macet parah. Katanya lagi. Dan emang beberapa kali di jalan samping lumayan banyak motor yang seliweran. Dan rata-rata ya emang bawa kardus ransel gitu, khas orang mudik. Gak lama kopi sama mie datang. Masih anget dan ngebul. Udah tuh aku mulai makan. Masnya mau pulang kemana? Tanya bapak warung. Oh, saya mau ke kota ini pak. Lewat jalur ini kan pak? Iya mas, tapi muter dikit. Kalau mau lebih cepat, lewat jalur 1 lagi aja mas. Nah lo, jalur 1 lagi. Jalur mana? Tahu jalur ini aja modal nekat ngikutin pemudik lain. Jalurnya lebih kecil dari jalan ini, tapi dijamin gak macet. Jarang yang tahu soalnya. Katanya lagi.
Wah, jujur menggiurkan sih. Cuma mengingat ini adalah mudik pertamaku naik motor yang masih buta jalan, aku gak berani. Mas-mas ini juga mau lewat jalan sana kok, bareng aja. Kata pemilik warung sambil nunjuk dua laki-laki yang lagi ngopi. Wah, boleh nih, pikirku. Maaf bang, emang iya abang-abang ini mau lewat jalur alternatif yang disebut bapak warung? Iya, jalur itu emang lebih cepat, langsung tembus kota sebelah. Jalannya kecil sih, kebun-kebun gitu, tapi nggak macet kok. Kita sering juga lewat sana. Gitu katanya. Wah, dengar itu, ya udah. Aku yang tadinya ragu jadi lebih yakin nih, karena bukan aku aja yang lewat sana. Bang, bareng ya? Saya ngikut sampean, kataku. Dan kedua laki-laki itu cuma ngangguk. Singkat cerita, kami selesai makan dan minum, lalu berniat melanjutkan perjalanan. Awalnya, kami masih di jalan yang tadi kami lewati. Hingga akhirnya, sekitar 10 menit kemudian, aku ngelihat ada pelang kecil bertuliskan jalur alternatif ke kota XXX. Dan itu adalah kota terdekat dari kampungku. Setelah pelang itu, sekitar 30 meter emang ada jalur kecil di kiri jalan. Jalannya gelap karena emang gak ada penerangan sama sekali. Jalannya itu jalan aspal yang kayak udah lama gitu, karena udah tipis dan berlumut juga. Dan saat itu, ternyata ada juga nih 2 motor lagi yang masuk jalur itu. Barulah kami bertiga masuk. Dan dari spion, aku juga lihat ada pemotor lain juga yang masuk jalur ini. Wah, aman nih berarti, batinku. Udahlah tuh aku naik motor kayak biasa. Tapi diperhatiin, jalur ini kayaknya lebih sempit dari yang aku bayangin. Permukaan jalannya emang aspal ya, tapi lama-lama jalan tanah yang hanya pakai kerikil-kerikil kecil gitu. Dan cuma cukup untuk 1 motor aja. Pohon-pohon di kiri dan kanan juga rapat banget. Dan mereka kayak saling nyentuh dari atas dan nutupin langit. Terus yang mencolok, ada kabut. Wah, apa mau hujan ya? Lampu motorku yang emang seadanya ternyata jadi cukup sulit untuk menerangi jalan. Untungnya aku kebantu dengan cahaya lampu motor di depan. Di depanku kalau nggak salah ada 5 motor, dan 2 diantaranya itu pemudik dari warung tadi. Mereka ada di barisan paling depan. Dan di belakangku juga ada motor lain. Awalnya walaupun jujur mulai ngeri karena cuaca berkabut, aku masih ngerasa aman karena ada beberapa motor di depan dan belakangku. Tapi makin masuk ke jalur itu, jarak antar motor makin renggang. Motor paling depan bahkan udah nggak kelihatan karena makin jauh. Padahal kecepatan mereka kayaknya sama aja. Karena jalannya ya emang macem nggak bisa diajak ngebut. Tapi kok mereka kayaknya cepet banget ya naik motornya, batinku. Dan yang bikin mulai aku nggak nyaman itu ritme suaranya. Jadi kadang suara motor di depan itu kayak tiba-tiba keras gitu, seolah jaraknya cuma beberapa meter. Tapi detik berikutnya suaranya langsung kecil, nyaris nggak kedengeran malah. Kayak suara motor yang lagi naik turun bukit. Paham kan ya? Padahal jalannya ya rata, bahkan nggak ada tikungan juga, bener-bener lurus-lurus aja. Tapi kenapa suara motornya gini ya? Tapi ya udahlah. Saat itu aku gak mikir aneh-aneh, sampai akhirnya motor di depanku ngerem mendadak. Aku tentu saja ikut refleks ngerem juga, sampai ban depan nyaris selip. Waktu itu jarak kami hanya tinggal beberapa meter. Jadi motor di depanku itu berhenti, tapi orangnya diam aja, kayak cuma duduk di atas motor tapi motornya berhenti. Pak, kenapa pak? Pengendara itu duduk agak bungkuk, 2 tangannya masih di stang, helmnya gak dilepas. Dan lampu motornya juga masih nyala. Wah, kenapa nih si bapak? Apa kecapean ya? Dan karena khawatir, aku turunlah dari motor, terus nyamperin si bapak ini. Tapi gak tahu kenapa, tiba-tiba tengkukku itu dingin. Dan tiba-tiba juga aku merinding sebadan badan. Pak, bapak kenapa? Tanyaku. Tapi si bapak ini gak bergerak, gak jawab juga. Nah, pas aku coba tepuk pundaknya, dingin. Wah, si bapak kenapa nih? Pikirku. Dan karena aku takut salah, aku mundur. Niatnya sih mau nunggu motor-motor yang ada di belakang lewat aja. Karena jujur perasaanku mulai gak enak. Tapi pas aku lagi nunggu 2 motor lainnya lewat, ini kok sepi-sepi aja ya. Bahkan bunyi motor jauh aja gak ada. Padahal harusnya di belakangku itu masih ada motor-motor lain. Jaraknya juga gak jauh. Ini pada kemana mereka? Apa pada berhenti ya? Ya
udahlah tuh, aku tunggu. Dan si bapak yang di depanku juga masih stay aja di motornya. 1 menit, 2 menit, gak ada tuh motor yang lewat. Suasana juga sepi banget, kabutnya makin tebal. Wah, gak bener nih, pikirku. Dan pas aku mulai bener-bener takut, tiba-tiba ada yang nepuk pundakku keras banget. Kaget banget dong aku dan refleks noleh. Dan ternyata itu adalah bapak-bapak yang tadi duduk di atas motornya. Sekarang dia udah di belakangku dan masih pakai helm. Ini helmnya full face gitu ya, jadi gak kelihatan mukanya. Soalnya bagian kacanya itu juga ditutup. Bapak, kaget saya. Pak, motornya kenapa? Bapak itu diam aja. Dan setelah aku perhatiin lagi, kok bapak ini berantakan ya? Jaketnya, celananya, sepatunya, itu kotor semua. Bahkan kotor banget. Dan kakinya itu yang satu kayak diseret, macam orang yang patah tulang gitu. Pak, bapak kenapa? Bapak habis jatuh ya pak? Alih-alih jawab, bapaknya justru ketawa. Dan bersamaan dengan itu, bau anyir tiba-tiba menyeruak di sekitarku. Wah, udah gak bener nih. Cepet-cepet aku naik motor, ngidupin mesinnya terus langsung tancap gas ninggalin bapak-bapak itu dan motornya. Sementara itu, si bapak ini masih aja ketawa. Tapi ketawanya itu serem, kayak bukan ketawa manusia. Wah, bukan orang itu, aku yakin. Aku pun memacu motorku sekencang mungkin. Pikiranku cuma satu, nyusul motor-motor di depan sana. Walaupun mungkin udah cukup jauh, harusnya mereka masih ada lah di jalur yang sama, pikirku. Udahlah tuh aku bawa motorku makin kenceng lagi. Tapi makin jauh aku melaju, suasananya kayak makin aneh. Makin sepi, makin gelap, dan pengap gitu. Satu-satunya suara yang ada hanya motorku aja. Ini kemana sih motor-motor lain? Padahal kalau ada motor di depan, minimal ada lah derunya. Tapi ini tuh sepi banget. Dan pas aku nengok spion juga kosong. Gak tahu emang gak ada motor lain atau gak kelihatan. Karena waktu itu kabutnya emang tebel banget. Dan saat itulah aku ngerasa jok motorku itu kayak turun dikit gitu. Bukan berat banget, tapi cukup lah buat bikin jok motorku goyang halus. Kayak ada yang baru duduk pelan-pelan. Padahal jelas-jelas di jok belakang cuma ada kardus yang diikat pakai tali rafia. Wah, saat itu jantungku langsung berdegup kencang banget. Kardus, ini pasti kardus, pikirku. Pokoknya aku masih berusaha positive thinking. Sampai akhirnya jelas banget aku ngerasa tengkukku itu dingin macam ada yang nyentuh. Dingin banget kayak es. Wah, seketika aku oleng. Untungnya aku gak sampai jatuh. Tapi tanganku itu udah gemeteran banget. Aku gak berani nengok. Dan gak berani lihat spion juga. Yang bisa aku lakuin cuma mencoba memacu motorku lebih kenceng dan lebih cepat lagi. Sambil berharap motorku gak mati. Dan tepat saat aku ngerasa motorku mulai dapat tenaga, bluk, tiba-tiba mesinnya mati. Iya, motorku mendadak mati. Semua lampu juga jadi mati dan jadinya gelap banget. Refleks aku megang kopling, nyoba starter. Sekali, 2 kali, 3 kali, gak nyala. Dan di saat itulah, aku yang panik, refleks ngeluarin HP di kantong celanaku. Waktu itu tanganku udah bener-bener gemeteran banget tuh. Dan pas aku pencet, layarnya nyala. Tapi di pojok atas cuma ada tulisan kecil, tidak ada layanan. Wah, gak ada sinyal. Aku cek tuh berkali-kali HP aku, mode pesawat aku matiin, terus aku nyalain lagi. Berharap sinyalnya muncul, tapi tetap nihil. Ya udah, karena gak ada pilihan lagi, aku pun langsung mendorong motorku. Siapa tahu di depan sana ada desa. Ya harusnya sih ada ya. Pelan-pelan aku dorong motorku. Harusnya ini tuh udah masuk waktu sahur. Karena kan tadi aku berhenti sekitar jam 1-an lebih ya. Jadi sekarang minimal udah jam 3 lah. Nah, sekitar 10 menit aku dorong motor, samar-samar aku itu kayak dengar sesuatu. Dan datangnya itu dari atas. Aku gak tahu dari pohon-pohon besar yang ada di sekitar kiri dan kanan jalan atau dari mana. Yang jelas suaranya dari atas. Aku melu. Gitu. Dan suaranya itu jauh. Samar antara ada dan gak ada. Aku melu. Wah, kedengaran lagi. Dan kalau dari suaranya kayaknya perempuan. Terus pas aku nengok ke atas, di salah satu dahan pohon yang lumayan tinggi, ada sosok perempuan yang lagi duduk. Kepalanya miring ke arahku.
pakai baju putih lusuh, terus rambutnya panjang banget. Aku Melu. Gitu katanya. Dan karena suasananya juga gelap, bagian mukanya cuma kelihatan putih aja. Melu. Wah, langsung aku setengah lari sambil dorong motorku. Walaupun jujur aku udah lemes, tapi aku gak punya pilihan lain lagi selain lari. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Aku hanya pengen pulang ya Allah. Bismillah, bismillah. Dan entah berapa lama aku dorong motor dengan setengah berlari, tiba-tiba dari kejauhan aku lihat pantulan cahaya. Warnanya kuning hangat, awalnya kecil, tapi makin lama makin jelas. Dan rame, iya rame. Ada suara orang ngobrol, ada tawa, ada suara piring dan sendok. Pokoknya rame banget lah. Wah, seketika tenagaku yang nyaris habis balik lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, semangat banget tuh aku. Apalagi aku juga ngerasa kabut yang tadinya tebel itu kayak makin tipis terus hilang. Dan begitu ngelewatin tikungan kecil, aku kayak langsung terpaku gitu. Kenapa? Karena di depanku mungkin sekitar 30 meteran lah ada pasar. Bukan cuma 1-2 lapak, tapi rame banget. Lampu bolam gantung di mana-mana. Pedagang makanan, pedagang mainan, semuanya lalu lalang. Ramai, hidup, ya normal lah. Dan di antara keramaian itu, aku ngelihat ada 2 sosok yang aku kenal. Yaitu 2 orang pemotor yang tadi ngopi bareng di warung. Mereka itu lagi berdiri di salah satu lapak sambil ngobrol dan ketawa kecil. Kayak gak ada apa-apa. Wah, seketika aku ngerasa lega banget. Rasa takutku juga pelan-pelan turun. Suasana yang barusan gelap dan dingin seolah ketutup sama cahaya lampu-lampu bolam kuning. Ada pedagang gorengan, ada penjual mainan anak, baju-baju lebaran, sendal, cemilan-cemilan macam kue gitu. Pokoknya lengkap banget. Bahkan ada wahana kecil yang lagi muter pelan. Jadi bener-bener rame banget. Pelan-pelan aku dorong motorku ke pinggir. Terus aku senderin di dekat lapak. Kakiku udah gemetar banget. Tapi kali ini bukan karena takut. Lebih ke capek banget. 2 orang pemotor yang tadi bareng aku juga notice nih aku datang. Terus mereka samperin aku. Mas, capek ya? Iya bang, mogok motor saya. Gak apa-apa, ayo makan dulu. Katanya sambil nyodorin sebungkus gorengan. Iya bang. Bang, ini daerah mana ya? Nah, pas aku nanya gitu, kedua laki-laki ini bukannya jawab, malah ketawa. Gitu, sambil nepuk punggungku. Bukan ketawa aneh sih, ketawa biasa aja. Iya, di sini mas. Hah? Di sini? Maksudnya apa? Kok jawabannya malah bikin bingung? Serius bang, ini di mana ya? Masih wilayah Cirebon ya bang? Tapi bukannya jawab, lagi-lagi mereka berdua ketawa. Kali ini bukan ketawa biasa, tapi udah ketawa terbahak-bahak. Wah, makin bingung aku. Nah, pas ada bapak-bapak yang lewat di depanku, aku coba nanya. Pak, maaf ini daerah mana ya? Tapi bapak-bapak itu cuma berhenti, ngeliatin aku, terus jalan lagi ke dalam pasar. Ih, aneh banget. Bu, ini masuk desa apa ya? Tanyaku ke ibu-ibu penjual gorengan. Dan anehnya, bukannya ngasih jawaban, si ibu gorengan justru ngasih aku sepotong pisang goreng. Maaf bu, ini daerah mana ya? Tanyaku lagi. Dan kali ini agak keras, karena takutnya pertanyaanku tadi itu gak kedengeran sama si ibu itu. Tapi begitu aku nanya yang kedua kali ini, si ibu gorengan itu tiba-tiba berdiri. Terus ngeliatin aku serem banget. Dia melotot kayak marah gitu. Dan detik itu aku juga sadar kalau seluruh pengunjung pasar juga sama, lagi ngeliatin aku. Serentak gitu. Sorot mata mereka juga sama, melotot kayak marah gitu. Wah, seketika aku takut, bingung, gak tahu harus gimana. Karena bersamaan dengan semua orang ngelihat ke arahku, aktivitas di pasar itu juga kayak berhenti. Gak ada yang ngobrol, gak ada suara apa-apa. Ya kayak berhenti gitu, kayak dimatiin. Dan karena aku ngerasa kalau ada yang gak beres sama pasar ini, pelan-pelan aku mundur ke arah motorku. Dan yang paling bikin aku merinding, setiap aku mundur, semua mata ngikutin. Pelan, tapi serempak. Wah, aku makin panik. Apalagi tiba-tiba lampu-lampu bolam itu mati satu persatu.
Dan dalam hitungan detik, semuanya gelap. Lalu, di bawah cahaya bulan yang sedikit temaram, aku ngelihat sesuatu yang bergerak. Ada yang dari balik lapak, ada yang tiba-tiba muncul dari balik pohon, ada yang hanya diem aja. Dan jumlahnya banyak. Tapi ini bukan sosok orang-orang yang tadi ada di pasar. Beda. Mereka semua berdiri tegak, terbungkus kain putih. Pocong. Ya Tuhan, itu pocong. Bukan 1, 2, 5, tapi belasan. Banyak banget. Mereka semua berdiri di setiap sudut pasar. Ada yang kepalanya miring, ada yang lagi duduk, ada yang kebuka bagian mukanya, ada yang tali kafannya panjang, kotor, wah macem-macem banget. Dan seremnya, mereka semua itu macam ngelayang ngedeketin aku. Wah, kakiku rasanya lemes banget, sendiku berasa lepas semua. Aku bener-bener takut setakut-takutnya. Semakin lama, mereka semakin dekat. Dan seremnya, mereka semua ngedeket sambil ketawa. Ampun, teriakku. Dan semuanya gelap. Singkat cerita, aku akhirnya sadar setelah ada yang ngeguncang-guncang badanku. Mas, bangun mas. Hah? Siapa? Ampun. Mas, kenapa mas? Jangan tidur di sini. Katanya lagi. Dan pelan-pelan aku coba buka mata. Walaupun kepalaku berat banget, aku coba untuk bangun. Saat itu mataku perih kena cahaya matahari sore. Di sampingku ada seorang bapak pakai caping di kepalanya, terus bawa kayu bakar di punggungnya. Mas, ngapain tidur di sini? Hah? Ini di mana, Pak? Mas, kenapa tidur di sini? Ini makam lama, Mas. Aku bengong. Terus aku coba ngelihat ke sekitar. Dan iya benar, banyak nisan-nisan tua bertebaran di tanah lapang itu. Nyaris hanya tinggal sisa ujungnya doang. Terus ada banyak tanaman kamboja dan nisan-nisan berlumut. Di ujung ada sebuah pohon beringin yang tampak tua dan kokoh. Dan di samping jalan setapak ada motorku yang tergeletak. Setelah itu aku dibantu duduk. Aku masih belum bisa ngomong apapun dan masih berusaha mencerna apa yang terjadi. Setelah agak tenang, aku coba ambil HP di kantongku. Dan di sana ada banyak notifikasi telepon dan pesan dari ibu dan adikku. Ajaibnya, saat itu udah sore. Udah sekitar jam 5 sore. Jadi semalaman dan seharian ini aku tidur di makam tua. Wah, jujur aku masih bingung. Hingga akhirnya aku ikut pulang ke rumah bapak pencari kayu itu. Karena waktu itu juga udah mau maghrib. Jadi katanya si bapak pencari kayu yang namanya Pak Somad itu, beliau ini gak sengaja lihat aku pas beliau lagi jalan pulang setelah nyari kayu bakar di hutan yang ada di sekitar situ. Awalnya dia bingung, kok ada motor tergeletak di depan jalan setapak pas yang menuju makam ini. Soalnya kan ini makam tua, gak mungkin ada yang ziarah di sini gitu. Dan pas dia ngeliat ke dalam makam, ada aku yang lagi tiduran di tengah-tengah makam. Dan karena ngerasa ada yang tidak beres, beliau pun coba ngebangunin aku. Ya udah tuh, malam itu karena aku ngerasa nggak sanggup untuk melanjutkan perjalanan, aku memutuskan untuk menginap di rumah Pak Somad. Syukurlah beliau dan istrinya itu baik banget dan mengizinkan aku untuk menginap. Oh iya, aku juga langsung ngabarin ibu dan adikku ya, agar mereka tidak khawatir. Dan tempatku ditemukan ini sebenarnya masih di daerah jalur alternatif yang pertama kali aku masukin. Bener-bener gak jauh dari situ sebenarnya. Tapi gak tahu gimana aku bisa masuk-masuk ke dalam semak-semak dan kebun-kebun yang ada di situ. Bahkan nyaris ke hutannya juga dan berakhir di makam kuno. Karena sebenarnya gak ada jalan ke arah situ, tapi gak tahu gimana ceritanya aku bisa nyasar ke situ. Dan ini kan bulan Ramadan ya. Bulan dimana katanya setan-setan itu dikurung. Tapi kenapa aku justru ketemu rombongan setan di bulan suci ini? Ya percaya gak percaya, tapi ini yang aku alami. Dan ini adalah pengalaman mudik pertama dan terakhirku naik motor. Karena jujur ini cukup traumatis ya. Setelah itu aku lebih mending membeli tiket yang harganya gak masuk akal ketimbang naik motor. Tapi ini pendapat pribadi aku ya, yang kebetulan apes harus ngalami hal serem ini pas mudik naik motor. Tapi bagi yang masih mudik pakai motor, semangat terus ya. Mau naik motor, mobil atau apapun, aku tahu kok tujuan kita sama.
ingin berkumpul dengan keluarga. Selesai. Wah, Mas Rian, terima kasih banyak ceritanya ya. Semoga Mas Rian, ibu dan adik selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Dan buat teman-teman pendengar setiaku, terima kasih selalu hadir. Terus buat yang baru nemu channel ini juga terima kasih ya udah diklik videonya. Selamat datang di channel aku, si penakut yang suka cerita horor. Buat kalian yang mungkin punya cerita serem yang mau dibagi dan aku bacain juga, boleh banget kirim ke alamat email ini. Kalau kalian gak mau ketinggalan pas aku upload cerita baru, boleh banget diklik tombol subscribe-nya. Dan boleh juga diklik tombol like-nya agar aku makin semangat ceritain hal-hal serem ke kalian. Sehat-sehat terus ya semuanya. Sugeng Dalu.